Okay, so now I have an interview with the CEO of Barung Maksida. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang, ya. Yes, afternoon, good afternoon. Ya, oke. Kalau boleh tahu nama ya, nama Om siapa? Pakai English apa bahasa ini? Pakai bahasa Indonesia gak apa-apa. Pakai bahasa Inggris gak Ya, apa-apa. my name is Lukman Bujarto. Ya. I am 29 years old. 29 tahun. Oh, oke. I'm still single. Ya. Hmm. I have no wife. Saya belum beristri, masih single ya. Terus That's right. ya kebetulan saja saya generasi ketiga, the third generation of Barung Maksida, generasi ketiga yang melanjutkan Maksida ini. Saya kira begitu ya. Oke. Next, sudah berapa lama buka warung ini? Atau dari tahun berapa? Ya Maksida itu sejak 1975, kurang lebih sekitar 1975. Itu awalnya kita jualan khusus pegawai kantor PLN. Seiring berjalannya waktu, nenek saya yang bernama Maksida itu mendapatkan saran dari kerabatnya yang dari desa Gunung Makte, itu diminta untuk istilahnya dijual secara terbuka, tidak hanya untuk pegawai PLN. Jadi sejak saat itu tahun 75 nenek saya yang memulai menjual kopi yang disebut dengan kopi Maksida dari tahun 75. 75. Iya. Cukup lama berarti. Iya, saya sendiri belum lahir. Apalagi adik. Oh. Iya. Lama banget. Wow. Ya. Oke. Next, mengapa Om memilih ikut membantu untuk kayak jadi owner juga di sini? Ya, kenapa saya terlibat? Karena mungkin ya pertama melihat eksistensi Barung ini sudah cukup banyak dikenal orang, sehingga jika tidak dilanjutkan oleh putra-putranya atau cucu-cucunya, nama Maksida itu bisa tenggelam. Kita ambil contoh seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Sido muncul, seperti rokok itu ya. Itu yang melanjutkan anak-anaknya, dan itu yang menjadi salah satu inspirasi kita untuk melanjutkan usaha keluarga ini, bisnis keluarga ini. Jadi Om harus ikut dalam mempertahankan usaha ini. Dulu kita masih model Barungnya itu seperti ya rumah biasa itu 2017. Seiring dengan banyaknya kafe-kafe di kota besar itu, jadi kita terinspirasi lah, makanya 2017 itu kita renovasi. Lalu kemarin kita kena pandemi habis-habisan, hancur-hancuran, kita bangkit lagi 2020, dirubahlah menjadi seperti sekarang tempatnya. It's nice. Yeah, it's very nice, and we need we have a great struggle, great struggle to make this happen now. Untuk membuat ini terjadi sekarang, itu butuh
perjuangan yang luar biasa. Hmm. Karena mempertahankan itu lebih susah daripada meraih. Iya. Ya gitulah. Oke. Oke, next question. Jam berapa biasanya kalau Om Open. Ya, open. Mulai open. Kalau mulai Kita open. mulai melayani pelanggan setia itu mulai pukul 7.30, kadang juga jam 7 pagi. Yang mana kalau pagi itu ibu saya melayani, karena sebagian besar pembelinya adalah pelanggan setia, membeli kopi klasik seperti ini yang saya minum. Jadi sementara ibu yang melayani. Setelah itu nanti pukul 12 ke atas baru pulang. Malam beda lagi, ada satu karyawan. Oh, jadi di rolling gitu Ya, ya? ada shift-shiftannya, Ah. rolling. Dari jam 7 nanti tutupnya jam 12 karena pagi ngajar gitu. Oh. Kalau weekend kita biasanya tutupnya itu jam 1, setengah 2, apalagi malam minggu kita sering ngadain nobar sepak bola itu. Ya, jadi sampai jam 2 Ada pernah kita. nobarnya. Tutupnya. Oh iya, sebelumnya kan katanya ada jam ngajar gitu. Ya, Ngajar di mana? ngajarnya di SMA Negeri 3 Sampang, yang juga kebetulan alumni SMA 3. Oh. Jadi dari siswa jadi guru sekarang, mengabdi di sekolah sendiri, di alma mater sendiri. Kemudian kira-kira berapa modalnya untuk berdagang sampai bisa jadi kayak gini? Kita kalau modal awal sejak berdiri kurang tahu hukumnya, karena pengelola pertama itu nenek, jadi perinciannya belum tahu. Cuma setelah pandemi ini kita itu modalnya setelah rehabilitasi ini kurang lebih sekitar 50 juta. Itu beda dengan biaya rehabilitasi renovasinya. Jadi untuk pure modal untuk usaha kita, untuk belanja kebutuhan di dapur, kebutuhan untuk pembuatan donat, kebutuhan untuk kopi, gula dan semacamnya, serta alat-alat kopinya itu kurang lebih 50 juta. 50 juta. Iya. Wow. 50 juta, bukan limpul, 50.000 bukan. Ya, biar tidak tegang kan gitu ya. Ya, oke. Terus kira-kira keuntungan yang didapat per hari itu berapa? Omset ya, omset apa Iya. laba? Kalau Omset. omset kita rata-rata per hari itu sehari semalam rata-rata 300 sampai 500 ribu per hari omset. Kalau Kiraan laba segitu. beda lagi. Ah. Kalau laba kan dipotong dengan modalnya, Iya. dan omset dipotong untuk modal. Terus apa cara Om buat apa ya? Menarik perhatian Perhatian. ke orang-orang biar bisa kayak ada pelanggan serame ini gitu. Itu gimana? Yang pertama, caranya kita itu karena sekarang eranya serba digital ya, itu kita memanfaatkan dari sisi digitalisasinya. Pertama, kita ada akun Facebook, kita ada akun Instagram, kita juga punya website. Ada websitenya juga. Website. Cuma sekarang lagi maintain, lagi perbaikan. Ya, nama websitenya maksidah.com. Jadi dari website itu, kalau orang dari luar kota, dari luar Sampang ingin memesan produk kami, bisa lewat website kami.
yang mana nanti dari website itu langsung diarahkan ke WA admin Maksidah. Jadi kalau misal ada teman Ari dari luar kota, dari Malang, terus kunjungan ke Sampang, dari Malang pengen pesan produk kita, bisa lewat website. Bisa juga di DM Instagram, bisa juga lewat Messenger di Facebook. Itu yang kedua, kami tidak mematok harga yang mahal, disesuaikan dengan pendapatan warga Sampang. Ya nggak terlalu mahal juga, ya kita punya cita rasa. Yang ketiga, prinsip dari nenek saya yang namanya Maksidah itu, kalau kita menjual produk kuliner, makanan atau minuman, ketika sudah banyak pembeli, ketika sudah banyak pelanggan, itu rasanya jangan diubah-ubah atau diganti-ganti. Iya. Itu kunci yang ketiga, dari pesan dari neneknya Om. Jadi kebanyakan itu kan kalau misalnya ada itu tempat usaha 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan rame, terus karena saking ramenya rasanya diganti, akhirnya sepi. Nah, kita tidak seperti itu. Kita tetap mempertahankan cita rasa asli dari kita. Tidak pernah diganti-ganti rasa-rasanya. Tetap misalnya kopi klasik ya, misalnya kalau biasa itu kalau rasa yang tidak terlalu manis, tidak terlalu pahit, biasanya 5 sendok teh gulanya 5 sendok teh, kopinya 2 sendok, ya tetap seperti itu, tidak pernah diganti-ganti. Kopinya juga tidak pernah diganti-ganti, tetap kita belinya di pasar, bukan kopi dari macam-macam itu, tetap belinya dari pasar. Pertama lewat digitalisasi via medsos. Kedua, kita harganya tidak terlalu mencekik pembeli, menguras kantong pembeli. Ketiga, kita tetap mempertahankan cita rasa. Iya, karena ini kan sudah buka warung ini kan udah lama banget, ya, bisa dibilang lama banget, ya. Udah bertahun-tahun yang lalu. Kira-kira suka dan duka Om selama jadi kayak CEO dan bisa kayak bantu gitu juga apa? Ya, dukanya sih kalau Sampang kebanjiran. Yang jelas aku nggak bisa jualan kalau kebanjiran. Iya. Apalagi yes, apalagi ketika seperti sekarang ini, banjir kecil pun masuk dari pojok sana, airnya masuk. Cuma tidak terlalu tinggi, masih bisa kita jual. Kalau sudah banjirnya tinggi kayak awal tahun 2020, kita angkat tangan, nggak bisa jualan. Itu dukanya. Ya kalau sukanya sih alhamdulillah, kita selalu menikmati pekerjaan kita, selalu menikmati usaha kita. Walaupun sepi, kita tidak pernah mengeluh. Malah kalau sepi itu kita mikir, kok bisa sepi, apa yang kurang dari kami, mungkin kemahalan atau mungkin kurang rasanya kurang pas di lidahnya masyarakat. Sepi kita mikir, rame sepi pun kita tetap mikir. Itu sih suka duka. Oke, continue ya Om ya. Oke. Karena tadi kan sebelumnya kan apa ya, Om itu kan udah bilang kalau di sini kan udah Barung Maksidah ini kan udah dari lama gitu kan ya.
Di sini juga udah udah kayak jual kopi klasik tadi Iya. itu, kopi klasik, terus kayak ada minuman-minuman yang lain gitu kayak Iya. americano sampai ada juga di sini gitu. Iya. Dan di sini juga sampai jualan donat juga kan. Iya, sampai. Ya. Itu kalau boleh tahu ya, siapa tahu bisa buat juga. Apa ya? Resep kopinya apa nih? Kalau boleh tahu. Resep kita tidak ada resep yang spesifik ya. Kalau dari bahan ya tetap dari biji kopi yang ada di pasar itu. Jenis biji kopinya namanya biji kopi robusta. Robusta. Kalau untuk americano dan cappuccino, espresso yang menu terbaru dari kita itu biji kopinya campuran antara robusta dengan arabica. Kalau arabica itu biji kopinya itu rasanya agak kecut-kecut gitu. Di tempat kita ini di Gorong Masjid ini untuk minuman kekinian seperti espresso dan lain-lain itu kita sebut house blend karena itu campuran bahannya antara biji kopi robusta yang untuk kopi klasik ini kita campur dijadikan satu dengan biji kopi Aceh Gayo. Itu Aceh Gayo jenis kopinya kopi arabica yang ya rada kecut-kecut itu lah. Jadi dijadikan satu lalu kita seduh yang jadilah kopi seperti americano, espresso, cappuccino. Untuk donat ini kita mulai dari 2017 ketika kita pertama kali renovasi. Donat ini donat homemade, donat yang homemade, buatan rumahan, donat rumahan. Cuma berbeda dengan donat-donat yang ada di pasar. Kita insya Allah lebih lembut dari donat yang ada di pasar. Pasti. Donat kita. Itu yang memulai kakaknya Om. Yang baju hitam itu Yang pakai topi enggak sih? Yang nggak pakai topi. Oh, Itu kakaknya Om. Beda ya. iya. 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 Tuh, 2017 bikin manual masih ngadonin tepung dari ada gulanya juga campuran gula. Itu dijadikan satu yang mau nunggu ngembang itu supaya bisa dibentuk jadi donat itu nunggu kurang lebih setengah jam. Jadi dulu kita bikin donat itu prosesnya kalau 3 kilo saja, 3 kilo adonan itu bisa memakan waktu 3 sampai 4 jam. Hah? Iya, Beneran? 3 kilo. Nah, 2017 akhir kakak saudaranya Om ini itu cari-cari di toko-toko online dapat alat untuk mengembangkan adonan donat supaya bentuknya seperti ini. Nama pengembangnya, nama alatnya itu proven. Proven. Ya, prover. Dulu kita goreng ini wajannya gede itu deh. Nah sekarang seiring berjalannya waktu akhirnya ya itu tadi nemunya di toko online, jadi alatnya sekarang khusus seperti yang tadi dapur itu. Jadi penggorengannya persegi panjang, bentuknya
juga bersih. Itu kira-kira selain buat donat ini ada yang lain nggak? Ada Ada yang lain? selain donat? Ya ada, kita mengikuti tren-tren kekinian. Biasanya kan kalau kafe itu identik dengan kentang dan sosis. Ya itu aja sih. Ada selain donat itu ada kentang, ada sosis. Ada lagi donat mini. Bentuknya lebih kecil dari itu, tanpa lubang. Dan bomboloni. Bomboloni itu donatnya mini, tapi di dalamnya ada isinya. Seperti selai itu isinya. Ukurannya sama? Ya, kalau Lebih yang kecil. bomboloni. Sama seperti donat mini. Ukurannya. Bomboloni. Namanya bomboloni. Itu di camilan yang ada di berfungsi. Pernah ada kendala nggak pas awal-awal mau jual donat ini juga? Ada kendala Kalau nggak? kendalanya sih di proses pembuatan. Ya proses, karena dulu kita manual. Kalau sekarang ya sudah alhamdulillah semi otomatis alat-alat. Kalau dulu serba manual, belum ada alat pengembang, belum ada alat penggiling adonan. Nah, dulu serba manual awal-awal nyobain jualan donat. Kita dulu awal-awal kendalanya ya di situ, di proses pembuatan. Kadang ada yang mengembang, kadang ada yang gagal dan mengembang. Kendalanya sih di situ. Ya alhamdulillah pertama kali jual donat itu perkenalannya lewat itu deh, Car Free Day. Kita jualan di Car Free Day di CFD di Jayakusuma. Kita bawa mobil waktu itu, jalannya dari mobil bawa ke tempat ke Car Free Day itu. Ya kebetulan waktu itu yang menjual Om ini yang jual donat Sendirian atau sendirian, ada partner? tidak ada partner, Sendirian. Iya. Yang bikin kakaknya Om. Mulai jam 11, kadang setengah 12. Selesai di topping semua itu jam 5 pagi. Jadi ngerjainnya itu dari malam? Dari malam waktu itu. Oh, paginya Langsung ke jual. Wijaya Ya Kusuma. alhamdulillah ludes dalam waktu 1 jam. Wah, Sampai pegel-pegel. 1 jam. Iya. Karena dulu pertama kali kita menjual donat. Nah itu sih kita suka dukanya membangun usaha peninggalan keluarga. Suka dukanya di situ. Selain di Car Free Day, dulu kita pernah jualan di bazar takjil di Monumen. Oh, Om juga yang jagain. sendirian lagi. Ada partner. Ada partner. Kirain sendirian. Iya. Kalau sekarang sih alhamdulillah banyak yang bantu. Ada iparnya kakaknya Om yang sekarang bikin donat itu.